ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis tahsin kita yang alhamdulillah kita sudah menjalankan sampai ke bab marojul huruf, sifatul huruf ya, sehingga kita sudah di mana ya kalau nggak salah ya? Sudah di Infitah. Sudah masuk ke apa? Itbak dan infitah. Kalau Hari yang ini itu istilah udah istilah. Udah Kemarin. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita masuk ke itbak dan infitah ya. Ya, insyaallah. Ini bab yang terakhir daripada sifatul huruf ya, Ustaz ya. Ya, insyaallah. Ya. Baik. Kita sudah mempelajari sifatul huruf, insyaallah semuanya sudah memahamin paling tidak, dan nanti insyaallah kita pada saat tahsin offline mungkin akan dicoba lagi di murajaah ya. Mungkin nanti setelah kita acara ini kita bisa membahas mengenai program daripada acara tanggal 3, 4, 5 offline nanti ya. Mungkin nanti bisa Kang Dimas bisa sharing rundown acaranya, sehingga nanti dari Pak peserta bisa melihat bagaimana apa-apa saja yang akan kita jalankan nanti program di sana. Baik, itu saja dari saya. Saya persilahkan Tolut untuk membawa majelis kita. Jazakallah khair Om atas waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, karena hanya dengan keizinannya lah kita dapat melanjutkan kembali, yakni mengistiqomahkan kembali, melazimkan kembali majelis yang kita muliakan bersama ini. Semoga dengannya kita meraih banyak manfaat dari awal hingga akhir majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya tak lupa pula kita haturkan selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad, baginda besar kita alaihi salatu wassalam, dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya mohon keizinan daripada aki-aki, nini-nini, paman-paman, tante-tante, ya, saudara-saudari yang hadir di majelis yang kita muliakan ini. Irhamukumullah, semoga Allah memberikan kita semua rahmatnya dan memberikan kita kemudahan di dalam menuntut ilmu. Adapun ilmu yang kita tuntut ini adalah ilmu yang azimah, yang sangat besar, karena di dalamnya kita membahas tentang
kalamullah ta'ala. Apa dia? Yakni membahas tentang perkataan-perkataan Allah yang di dalamnya terbagi menjadi 3 unsur. Yakni pertama kalamullah yang dibukukan di dalam satu kitab Al-Quran ini. Unsur pertama adalah mengenalkan kita tentang hukum-hukum yang telah disepakati dari semenjak proses turunnya wahyu hingga akhir zaman nanti. Maksudnya hingga kiamat nanti. Kemudian di dalamnya pula kita dikenalkan atau didongengkan dengan kisah-kisah yang sahih. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal jika bercerita tentang sebuah kisah atau al-qasas namanya di dalam Al-Quran, maka Allah tidak akan melebihkan maupun tidak akan menguranginya. Berbeda dengan cerita tentang manusia, ya, cerita dari manusia yang ada kalanya cerita tersebut kadang dilebihkan atau terkadang pula cerita tersebut dikurang-kurangi dari bentuk yang aslinya. Setelah itu bentuk yang ketiga adalah di sini adalah tempatnya mengenal tauhid, ya, atau di dalam bahasa yang lebih universal yakni ilmu teologi mengenai ketuhanan. Di dalamnya lah kita semakin mengenal Allah. Ya, karena Allah berfirman yang maknanya al-qamakol, dan yang paling mengenal atau takut dengan Allah adalah daripada golongan para ulama. Ya, ini ulama di sini yang maksudnya adalah yang mengenali benar-benar isi daripada kitab ini. Ya. Adapun mengenai 3 unsur ini, yang lebih ajaibnya, yang lebih menakjubkan lagi adalah ketiga unsur ini disokong oleh tata cara membaca yang baik dan benar. Ya. Yang ini yang sangat dielu-elukan oleh para ulama qurra. Ya. Apa yang kita dapat daripada mempelajari tajwid dan sebagaimana pentingnya. Quran ini terdiri dari 30 juz dan terdiri dari 114 surat. Ya. Kemudian kurang lebih di dalamnya terdapat paling sedikit ada 6.200 ayat. Karena masalah penomoran ayat ini masih terjadi khilafiyah di antara para ulama. Ada yang masyhur mengatakan 6.666 ayat. Dan paling sedikitnya adalah 6.200 ayat. Dan terdiri daripada satu surat itu terdiri daripada beberapa ayat. Ada yang 100, ada yang puluhan, atau yang jumlahnya pun paling sedikit 3 ayat dalam satu surat. Dalam satu surat ini terdiri daripada beberapa kalimat, ya, dan beberapa kalimat itu terdiri daripada beberapa huruf. Dan setiap hurufnya memiliki makhraj dan sifatnya masing-masing. Beginilah bagaimana kekuatan makhraj dan sifatul huruf menyokong begitu besarnya kemuliaan manazilan Al-Quran ini. Kita mempelajari dari hal yang sangat mendasar sekali. Sifat dan makhraj menopang, ya, huruf-huruf, dan huruf-huruf ini menopang seluruh isi seluruh isi yang ada pada Al-Quran Karim. Masya Allah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita pun telah memasuki bab yang cukup penting di dalam penuntut ilmu, ya, khususnya penuntut ilmu Al-Quran, yakni mengenai bab sifatul huruf pada subbab hukum itbaq dan infitah. Ya, adapun isti'la dan istifal pada pertemuan lalu kita telah bahas. Alhamdulillah, mudah-mudahan hal tersebut dapat dimengerti oleh para peserta sekalian. Dan insya Allah Ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini kita akan menyambung kembali materi dengan menghadirkan materi baru, yakni itbaq dan infitah. Ya. Sambil menunggu peserta yang lain hadir, kita sedikit bercerita lebih mujmal, lebih general sedikit dari sifatul huruf.
Adapun sifat isti'la yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu adalah sifat yang biasa dipakai oleh orang ajam, khususnya di sini orang Indonesia. Sifat tersebut digunakan di dalam satu buah huruf vokal, yakni huruf vokal yang memiliki lafaz O, ya, atau penyebutannya ada O. Namun dalam Arab atau di dalam huruf hijaiyah kita tidak mengenal adanya harokat yang memerintahkan kita untuk melafazkan huruf hijaiyah menjadi O. Jadi huruf O itu sendiri terjadi karena perubahan sifat, bukan dikarenakan perintah daripada harokat. Kaidahnya seperti itu. Kemudian makna daripada isti'ala itu sendiri adalah bukan sekedar menebalkan, ya, seperti makna yang masyhur di kalangan kita, isti'ala ini adalah huruf-hurufnya tebal. Namun secara bahasanya atau secara etimologi, isti'ala ini dikatakan dia terangkat, isti'la, ya, isti'la, wazannya if'ala. Ini isti'la, dia usaha atau kiat untuk mengangkat yang memiliki lawan istifal. Jadi mereka ini adalah hal yang berlawanan. Kalaulah yang satu terangkat, maka yang satu tidak terangkat. Nah, ini maksudnya menurun. Ya, karena kondisi awal daripada lisan ini menurun. Otot-otot lidah itu selalunya dia istirahat pada bagian yang bawah, mengikuti gravitasi. Seperti itu kan. Nah, ini adalah kondisi istifal namanya. Sedangkan isti'ala kita memerlukan energi cukup ekstra untuk menghasilkan efek suara menjadi O. Seperti itu kurang lebih di dalam penjelasan isti'ala pada pertemuan yang lalu. Maka di hari ini kita akan membahas tentang satu sifat yang cukup penting yang jika seseorang sudah paham dengannya, maka ini akan merubah kefasihan jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, yakni sifatnya adalah itbaq dan infitah. Adapun secara etimologi, itbaq artinya adalah tertahan. Ya, secara bahasa itbaq sendiri artinya adalah tertahan. Sedangkan infitah artinya adalah mengalir atau tidak tertahan. Sebenarnya kalau ingin dibuat ini dua adalah sebuah antonim, ini belum begitu tepat juga, ya, karena kalau tertahan harusnya didorong kan, seperti itu di dalam bahasa. Namun di sini bukan didorong, tertahan lawannya adalah mengalir atau tidak tertahan, dilepas. Yang mana sebagian besar huruf-huruf hijaiyah seluruhnya itu asal muasalnya adalah huruf-huruf yang terlepas dengan sendirinya. Jadi huruf itbaq ini justru yang minoritas. Huruf itbaq ini hanya 4 hurufnya di dalam huruf hijaiyah, yakni di dalam penulisannya adalah huruf-huruf yang memiliki perut. Ya, huruf apa aja dia? Huruf shod, huruf dod, huruf to, dan huruf dho. Nah, untuk aplikasinya, itbaq ini caranya adalah dengan kita menahan udara. Jadi kalau secara istilahnya itbaq ini adalah tertahannya udara di dalam mulut sebelum keluarnya huruf secara sempurna. Bagaimana itu? Ya biasa terkadang jika disebutkan dengan teori cukup sulit untuk dicerna, namun sejatinya pada saat dipraktikkan hal ini bukanlah hal yang begitu sulit. Ya, seharusnya teori ini justru memudahkan para peserta sekalian untuk memahami bagaimana praktikalnya di dalam menyebut huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Anda ambil contohnya adalah huruf shod. Ya. Huruf shod pada kondisi isti'la, ya, so ini sama-sama dia terangkat. Jadi shod ini sendiri memiliki sifat isti'la juga. Jadi pada saat penyebutan dia pada lafaz kondisi fathah, maka kita menyebutnya so seperti biasa. Akan tetapi pada saat kita memasukkan sifat itbaq,
maka meningkatlah tingkat kefasihan kita. Ya, dengan cara menahannya lebih sedikit pada bagian pertengahan lidah kita sebelum kita mengeluarkannya. Jadi ada efek seakan-akan pada saat keluar dari mulut kita kita jauh lebih lega, ya, karena kita cukup kuat menahannya sebelum dia keluar. Beda dengan kondisi sebelumnya. Kalau kita sebut so. Kalau dihilangkan sifat isti'la jadinya sa, kan gitu kan? Sa. Kita naikkan lidah bagian belakang, so. Kita berikan sifat itbaq, so. Nah, seperti itu. Nah, ini secara praktikalnya. Atau contoh yang lain pada huruf dot. Ya, huruf dot. Pada saat kita menyebut huruf dot, sama kaidahnya seperti huruf shot tadi, kita menyebutnya dengan do. Ada udara yang tertahan sebelum huruf ini benar-benar keluar secara sempurna. Do. Ataupun contoh yang selanjutnya pada huruf po. Ya, kalau kita hanya sebutkan dia dengan istilah saja, maka penyebutannya apa? To. Seperti itu ya, hanya tebal saja yang keluar. To. Kita masukkan sifat itbaq ini, menjadilah suaranya to. Nah, ini berat. Di dalam penyebutan ini cukup berat, ya. Maksudnya kita harus ada kiat ekstra untuk menahan huruf ini agar dia terbendung, ya, maksudnya agar dia menjadi itbaq tadi. Atau contoh yang terakhir adalah pada huruf dho, ya. Dho pada saat kondisi isti'la dia dho ditambah dengan itbaq jadi dho seperti itu. Baik, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami. Alhamdulillah muqaddimah untuk subbab dari infak ini kita itulah pun usai. Kita coba masuk kepada catatan daripada as-sabburah kita. Baik, mungkin untuk beralih kepada ini ya, para peserta sekalian, beralih kepada papan tulis. Mungkin sampai sini pada mukadimah ini ada pertanyaan bagi para peserta untuk merespon bagaimana kira-kira pembukaan daripada sifat itbaq ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu pertanyaan ya? Boleh, sembari sebelum kita masuk ke papan tulis, silakan. Ini kan shot ini kan juga ada di Hames ya? Di Zahra Iya. apa Hames? Ada di Hames, terus toh juga ada di Syiddah. Nah. Terus ada juga di Isti'la. Ada juga di itbaq. Terus gimana itu? Kalau kita mau baca, itu kan beda-beda ya. Sifat huruf itu kan beda-beda. Ada yang seperti Hames itu harus keluar angin gitu. Terus gimana kita bedain kalau kita baca huruf-huruf yang ada huruf-hurufnya itu gitu. Jazakallah khair atas pertanyaan ini, Niku. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini menjadikan ibrah bagi kita yang lainnya. Dan ini adalah sebuah gambaran ya. Kenapa ada ini, Pian? Kenapa dikatakan ini adalah sifat lazimah, ya, sifat yang lazim. Nah, kita akan jelaskan sekalian berikut pada penjelasan di papan tulis ini, insyaallah taala.
Nah, sebelum kita menjawab pertanyaannya, kita kenali bahwa kita sedang membahas sifat lazim, ya, sifat lazimah. Sifat lazimah ini artinya adalah sifat lazim, ya, yang mana tidak mungkin huruf-huruf Arab ini keluar dari mulut kita selain daripada dia melewati 4 ini, 4 fase ini. Baik. Ini adalah bab itbaq, ya. Jadi kalau kita susun bab itbaq ini, alhamdulillah adalah bab terakhir pada subbab terakhir daripada bab ini, ya. Pertama, isti'la. Sebenarnya di sini ada hamzah di ujungnya, ya. Kebanyakan orang menyebut isti'la, harusnya disebut dengan isti'la. La, ada hamzah di ujungnya. Isti'la di sini. Berlawan dengan istifal. Di sini jahar, Hamas, jahar. naam, bisa lawan dengan hamas. Yang kedua ada syiddah, ada rokhwah. Yang nanti di tengah-tengahnya ada sifat pertengahan yang disebut dengan tawasud atau bainiyah, pertengahan. Dan kita membaca di sini, membahas pagi hari ini itbaq. Baq berlawanan dengan infitah. Jadi sejatinya setelah kita buat satu huruf hijaiyah, ya, alif misalnya, dia pasti memiliki satu dari 2 sifat yang berlawanan ini. Alif contohnya, atau hamzah, ya. Di sini kita sebut hamzah, ya, lebih bagusnya hamzah. Hamzah sifatnya adalah jahar. Kemudian dia syiddah, dan dia istifal, dan dia infitah. Nah, sebenarnya seperti itu. Kita beralih kepada huruf selanjutnya. Aba, ya, ba. If, ya, ba, ta, ya. Ta sifatnya apa? Ada hamas. Namun dia juga termasuk huruf yang syiddah. Makanya suaranya dia keras. At, tapi ada hamasnya. At. Nah, jadi seperti itu. Dan ta sendiri juga istifal, dan ta itu juga adalah infitah. Nah, jadi setiap huruf ini pasti memiliki satu daripada 2 sifat yang berlawanan ini. Itu tujuannya kita mempelajari bab sifat yang lazim ini, atau lazimah. Atau kita menyentuh kepada huruf yang lebih sulit. Biasanya huruf yang itbaq itu huruf-huruf yang sulit, ya. Shod. Shod memiliki sifat hamas. Ada percikan udara yang keluar daripada mulut kita. Kemudian shod sendiri bukan syiddah, namun dia rokhwah karena dia mengalir. Ya, huruf yang mengalir sebelum keluarnya huruf dari makhraj. Shod sendiri isti'la, kondisinya tertahan, dan dia itbaq. Ah, seperti itu kira-kira, Neniku. Jadi peran keempat ini sebenarnya adalah semata-mata untuk mempertimbangkan apakah kita sudah fasih atau belum. Kadang-kadang ada yang membaca shod ini, ya, ada yang membaca huruf shod ini sudah benar pada hamasnya, alhamdulillah, sudah benar pada rokhwahnya, alhamdulillah, syukurillah.
isti'lanya apalagi. Rupanya dia bukan dikasih itbak, harusnya itbak. Dipakai dia infitah. Nah, ini kurang sempurna haknya. Belum sempurna. Kalau dia shot ini berdiri di formasi sifat seperti ini, maka ini bukan penyebutan shot yang fasih. Tidak fasih seorang menyebutkan shot seperti ini. Contohnya bagaimana? So, ihdinas siro. Nah, ini kurang fasih. Harus dia naik kepada tingkat itbak. Dinas. Soiro, seperti itu. Tertahan dia. Barulah kalau seperti ini barulah fasih. Nah, jadi ini tolak ukur kefasihan di dalam penyebutan huruf-huruf hijaiyah. Seperti itu. Nah, dibuatlah dia lazim. Jadi kalau ada yang kurang nanti misalnya seperti tadi kan harusnya itbak, dia buat infitah, nah, ini perlu ditingkatkan sampai dia menukar sifat ini menjadi itbak. Barulah dia menjadi fasih. Seperti itu kira-kira niku penjelasannya. Jadi ini adalah parameter dibuatnya sifat ini adalah parameter untuk mempertimbangkan apakah seseorang ini menyebutkan huruf-huruf Arab ini dengan fasih atau tidak. Baik. Kalau misalnya kita benar gitu ya, misalnya secara hamas aja gitu, itu yang lain nggak ngikutin ya, yang maksudnya sifat yang lain nggak, misalnya kayak apa nih, misalnya kita bilang short gitu, misalnya sifat hurufnya kan hamas gitu ya, terus yang lain nggak mengikuti ya? Belum tentu, ya dia belum tentu mengikuti. Biasanya mengikuti itu hamas dengan rokoah ini bisa mengikuti nih. Ya, karena sejatinya kalau kita sebut hamas, dia ada kesamaan ya, ada kemiripan antara dua sifat ini yang sebenarnya dinilai dari sudut pandang yang berbeda. Kalau hamas dari anginnya, sedangkan rokoah daripada bocornya suara belum keluar. Jadi pertimbangannya bukan anginnya, tapi pertimbangan adalah deretan suaranya tersebut, dia bocor. Karena huruf tersebut huruf yang lembut, mengalir, rokoah itu mengalir, lembut. Jadi kalau di sini mungkin bisa jadi dia punya kesamaan sifat ya, sehingga kalau kita hamas seyogyanya dia juga rokoah juga gitu. Tapi kalau kita isti'la belum tentu dia itbak. Nah, ini dia. Belum tentu dia itbak. Maka seseorang qori atau pembaca Al-Quran harus berusaha untuk mencapai sifat-sifat ini. Dan sifat-sifat ini itu tidak perlu dihafal ya untuk para pemula di dalam membaca Al-Quran. Karena kalau dihafal ini akan memberatkan. Yang diperlukan menghafal ini adalah seorang pengajar. Sehingga pada saat pembaca atau ada peserta yang mentalkinkan bacaan kepadanya, dia bisa mempertimbangkan, oh ini tolong keluarkan lagi itbaknya, oh tolong keluarkan lagi hamasnya. Contohnya Allahu Akbar, ya, akbar, atau akan huruf ro, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, isti'la kan, Bismillahirrahmanirrahim. Naam, mumtaz, seperti itu. Jadi diperlukan untuk para pengajar. Adapun para pemula di dalam baca Quran diharapkan untuk sementara mempercayakan amanah koreksi tahsin ini kepada pengajar. Insyaallah taala nanti lambat laun pada saat semakin faqih, semakin terbiasa dengan sifat-sifat huruf ini, maka insyaallah barulah masuk kepada bagian untuk menghafal bagian daripada ini. Setiap huruf itu apa saja. Karena nanti sejatinya ini akan mengalir sendiri. Ya, kita tidak perlu hafal-hafal. Oh, ta ini dia hamas, ta ini dia syiddah, lalu istighfar, tidak perlu. Nanti akan mengalir sendiri insyaallah taala. Nah, begitulah Allah akan bantu kita jika kita sungguh-sungguh istiqomah di dalam menuntut ilmu Al-Quran ini. Baik. Allahumma barik laki fi. Dan untuk penjelasan baik. Tapi kalau mau dihafal ya mungkin akan lebih bagus juga sih, karena
supaya lebih cepat gitu. Memang sih sembari mengetahui huruf-huruf Hamas ini, saya sendiri sebenarnya kalau disuruh menghafal saya nggak apa. Cuman saya ya memang sih seperti yang dikatakan Tolut gitu. Otomatis jadi kita tahu huruf-huruf yang H yang mengeluarkan itu huruf-huruf Hamas tuh udah tahu gitu, udah lengket. Cuman memang awalnya memang saya juga agak menghafal juga memang. Jadi pada waktu saya mempraktekkan bacaan itu, saya mulai tahu gitu. Karena memang siokianya memang pada waktu talaki itu memang kita disimak oleh seorang guru. Gitu. Nah, jadi pada waktu inilah pentingnya kita menjalankan majelis ini. Pada waktu kita melakukan talaki itu disimak. Nah, disimak itu supaya kita tahu kesalahan kita di mana gitu. Jadi dulu saya pun begitu mengaji asal hanya bisa mengaji yang disampaikan oleh guru saya, ustadz saya. Ini hanya lebih banyak di hukum tajwidnya, tetapi kita tidak pernah mempelajari sifatul huruf. nah. Sifatul huruf ini menurut saya penting juga gitu, ya kan? Karena kalau umpamanya kita nggak menjalankan sifatul huruf ini, bacaan kita nanti bisa nggak jelas antara, ya maksudnya keduanya ya, maharojul dan sifatul huruf ini harus terkombinasi dia. Kalau enggak nanti kita hanya seperti orang yang membaca Quran itu yang kita akan bisa membedakan dah. Kalau kita sudah belajar tahsin ini, kita akan bisa membedakan mana orang yang belajar tahsin dan orang yang paham atau orang yang punya talenta gitu, seperti yang dikatakan Upi ya minggu lalu ya. Upi menyatakan bahwa dia nggak tahu, dulu nggak pernah belajar Hamas apa segala macam, dia nggak tahu. Jadi apa yang disampaikan oleh gurunya, huruf so itu ya so, huruf zo ya zo gitu, dan dia lengket. Dan kebetulan dia juga punya bakat untuk qori, jadi bacaan dia memang bagus gitu. Tapi sebenarnya secara teori perlu dipahamin juga bahwa apa namanya so, do, to ini adalah punya sifat idbaq, punya sifat isti'lah. Jadi kita bagaimana kita harus menyampaikannya gitu kan. Ini lebih ke arah ke ilmu qiraat lah, kira-kira gitu. Jadi memang ya kalau bisa dihafal pertama sih untuk mempercepat ya bagus juga. Cuman kalau memang dibilang katakan Tolut tadi, asalkan kita rutin tilawah seperti ini, pasti lama-lama akan terbiasa, lama-lama akan membiasakan diri bahwa huruf yang kita sampaikan itu udah sesuai kita keluarkan haknya, gitu. Sifat dan maharojnya. Gitu. Masya Allah. Kira gitu. Jazakallah khair Pak Ketua. Sebenarnya sih kalau umpamanya nanti kita di acara ini ya, gimana nih Ustadz? Kita perlu nggak kita tampilkan ini nanti? Insya Allah ini bermanfaat nih Pak Ketua. Insya Allah. Ini apa seperti yang dikatakan Nini Nati tadi kan? Ini memang TPA ini, tapi jangan agak penteng, ya kan? Ini kayak kaki, ya kan? Kakiku harus kita keluarkan nih hamasnya kan? Kakiku bak. Nah di sini bak ini mesti keluar juga nih sifat apanya nih ya, siddah ya? Iya, siddahnya itu. Bak ini keluar gitu. Jadi di sini kita bisa mempraktekkan sifatul huruf semua di sini. Nanti kalau umpamanya di huruf-huruf isti'la dan idbaq, ini keluar semua nih. Qol, til, tu, balto, ya kan? Qol-qolah keluar semua. Tu, ton, tani, tot. Jadi kita bisa mempraktekkan nanti pada waktu pertemuan setiap hurufnya ini ya, semua peserta supaya mengeluarkan sifatul huruf dan mahrojul hurufnya dalam posisi-posisi disukunkan
maupun dia posisi di dalam posisi yang berharokat kasroh, fathah, kasroh dan sukun, dan di sini disukunkan, ya. Jadi lalu di sini ada fathain, tuton. Nah, dia ketemu lagi dengan ini, apa yang terjadi? Ya kan? Terjadi guna tuton, tonil tot, tonil tot. Nah, minal mutani mutil toni to. Itu kira-kira Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Ustaz Taulut bisa mempraktekkan, nanti bisa ini kita nanti di sana, kira-kira begitu. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Itu tadi yang ditampilkan oleh Pak Ketua barusan adalah sebuah syair ya, syair matan dari para ahli tajwid yang diperuntukkan untuk mengetes apakah setiap huruf ini berdiri pada makhraj dan sifat yang benar atau tidak. Seperti itu. Jadi harus dites setiap hurufnya. Tapi ini adalah tambahan atau ekstra bagi para penuntut Quran, penuntut ilmu Quran, yang mana hal tersebut boleh jadi menjadi tunggangan kita untuk menjemput kefasihan yang lebih dalam lagi dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Pak Ketua. Insya Allah Ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang mendatang pada Tahsin Offline. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang hingga kita bisa bertemu dan meraih ilmu yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan lagi daripada para peserta yang lain mengenai huruf itbaq ini, atau ingin menanyakan praktiknya bagaimana penyebutan ini dan itu pada ayat ini dan pada ayat itu? Tafadhol. Minggu lalu kita bahas apa ya? Bahas surat itu ya? Asra ya? Apa udah? Al-Ma'un ya? Al-Ma'un ya. Al-Ma'un. Al-Ma'un tuh kemana? Iya. Hari ini. Baik. Barakallahu fikum ajma'in. Kita langsung saja beralih kepada sesi yang kedua, yakni pembacaan surat Al-Fatihah, surat yang agung ini oleh dua orang peserta yang sudah dipersiapkan. Tafadhol. Mungkin untuk hari ini untuk Al-Fatihahnya kita pilih dari Ahwat kali ya. Ya, sebentar saya cek dulu siapa yang menjadi korban hari ini. Oke, kalau gitu kita suruh minta Ayub dan Rini deh. Allah. Masya Allah. Al-Fatihah, Rin. Yo. Assalamualaikum Tante, sehatan? Salam. Gimana Mbak, kabar kok ribut semur jengkol kok ya? Nih. Masya Allah, Masya Allah. Baik, tafadhol Tante. Padahal Tante. Yo. Apa ini? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik tanteku. Iya, kita langsung masuk ke praktikal. Ini alhamdulillah. Pertama, tidak ada lahan yang jali. Alhamdulillah dalam bacaannya. Cuman pada kali ini tentu kita akan mempraktikkan langsung bagaimana materi yang telah kita pelajari. Ya, khususnya di sini pada bagian itbaq. Ya, itbaq di sini terjadi pada 3 huruf ya, dalam surat Al-Fatihah yang diborong pada ayat ke-6 dan ke-7. Ya. Pertama pada huruf shad, kedua pada huruf to, dan ketiga pada huruf dot. Ya. Huruf shad terjadi pada lafaz ihdinas shiratal mustaqim. Dan to pada huruf to-nya ya, to, tol mustaqim. Jadi tidak hanya sekedar untuk melafazkan o saja, siratal mustaqim, tapi diitbaqkan ihdinas siratal mustaqim, seperti itu. Baik. Boleh untuk dilatih tentuku untuk diulang ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Nah, alhamdulillah ini lihat dari layar juga bisa ya. Lihat dari para ya, ayat yang diberikan tanda merah. Rin, Ya. nah, diulang baca ayat 6 ini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ahsan, Masya Allah. Jazakillah khair, adantaku. Insya Allah. Praktikal dalam huruf isti'ala ya. Baik, peserta selanjutnya. Ayo, silakan yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Yonya, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan, Masya Allah. Amin. Barakallahu fiik, bagus. Baik. Di sini masih perlu perbaikan ya pada huruf shad. Pada lafaz siratal mustaqim ini jangan sampai juga dia masuk pada makhrajnya shin. Nah, ini cukup lumrah juga ya terjadi di kalangan kita. Kesulitan di dalam membaca shad ini sehingga memasukkan dia kepada makhraj shin. Jadi bacanya menjadi seperti ini. Ihdinas syiro. Nah, ini sudah masuk kepada ranahnya shin. Jadi dihindari karena ini terjebak menjadi lahan yang jali. Namun dia hanya seperti S biasa aja. Ihdinas siro. Yang kemudian ditingkatkan menjadi isti'la. Siro. Ditingkatkan lagi menjadi itbaq. Soiro. Nah, seperti itu. Jadi 3 tingkatan. Pertama, huruf asalnya atau makhrajnya sama dengan sa atau S biasa sama.
ihdinas siro naik, siro naik lagi, siro seperti itu. Baik, boleh untuk diulangi Mbakku? Ihdinas siratal mustaqim. Mumtaz, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik, Mbak. Seperti itu yang barusan ya, yang diinginkan. Mohon dipertahankan. Itu adalah makhraj shad yang telah diitbaqkan. Fajazakillahu khair. Insyaallah. Oh, Alhamdulillah. Orang Arab suaranya si Ayu ya. Masya Allah. Lamnya juga ini jagoan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baik, barakallahu fikuma tanteku, tante Rini dan Mbak Ayu. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di dalam memperbaiki bacaan Quran. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tahsinul Quran. Kita ini adalah sesi untuk kita semua, ya. Saatnya kita untuk memperbaiki bacaan. Giliran ini akan dipergilirkan untuk seluruh peserta yang hadir saat ini. Dan mohon untuk dibuka mic-nya masing-masing atau di unmute agar kami bisa mendengarkan lisan dari masing-masing peserta. Baik. Kita baca surat apa nih? Kita surat Al-Quraisy sudah. Ini Al-Hakumut. Al-Ma'ud. Mana nek ini mana? Udah itu udah kedengeran. Al-Hakumut Takasur. Mutakasir ya. Bukan Al-Quraisy. Kemarin kan Kemarin Binati udah baca Aro'aitalazi sampai habis. Ada yang belum baca juga. Kemarin banyak yang enggak. Iya, di bawah Al-Ma'ud. Udah itu udah minggu kemarin. Ini Al-Maun udah baca per orang per satu surat? Udah. Sudah kemarin waktu itu kemarin. Quraisy sudah? Quraisy? Belum. Baik. Kamu nggak datang. Ya. Teman kali ini Al-Quraisy ya. Sebelum kita talkinkan surat Al-Quraisy. Kok ini kesini harusnya kira kesini. Al-Quraisy niniku. Ya. Al-Quraisy ini ya adalah surat yang mulia yang mana kita akan mempelajari satu hukum baru, yakni hukum yang disebutkan madlin. Dia namanya madlin. Apa itu madlin? Madlin adalah mad yang terjadi pada saat huruf yang berharokat fathah bertemu dengan ya dan dia disukunkan. Jadilah bunyinya Quraisy. Yang dulu guru bahasa Indonesia ini nama tekniknya adalah diftong. Jadi au atau ai ya. Au ai ini kan diftong ya, apa namanya satu suara namun dia seperti itu. Menggabungkan dua suara yang melibatkan huruf-huruf vokal. Nah, di sini kita mempelajari ya huruf lin ini terjadi pada surat Al-Quraisy yang insya Allah ta'ala akan kita praktikkan bagaimana cara penyebutannya yang baik. Baik, intahaitum ya jemaah. Jaidan. Masya Allah. Sabar sebentar ya, gantian dulu. Masya Allah. Kedengeran. Latihan. Baik. Masya Allah. Mohon untuk di-unmute. Diikuti setelah kami menyebutkannya. Dan mulai dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Li'ilafi Quraisy. Ya, kalau dipenjelaskan tadi agak susah ya. Yang ini ada syarat-syarat, tetapi pada saat dibaca sebenarnya ya mudah saja, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan teori ini justru memperkuat atau menambah keyakinan kita untuk melafazkan Al-Quran dengan baik. Lanjut ayat kedua. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Baik, sebelum dilanjut, pada ayat kedua ini adakah terdapat huruf itbaq di sini? Shod. Nah, shod adalah huruf itbaq yang menjadikan pembaca harus sedikit lebih delay dalam bacanya. Ya, contohnya waus, ada tekanan gitu. Waus, seakan-akan kita ada u-nya. Waus, seperti gitu ya. Tapi tidak boleh ketara u-nya. Waus, waus, nah, itulah disebut dengan itbaq tadi. Jadi kalau kita hanya membaca sekedar iwas stoif, ini tidak ada itbaq, walaupun dia sudah istilah. Baik, kita ulang ya. Karena sebagian tadi masih ada yang belum membaca dengan itbaq, maka kita ulang. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Masya Allah, masih perlu banyak yang ditingkatkan ya mengenai shot ini. Baik, lanjut. Ya'budu rabb hadzal bait. Baik, di sini cukup ketara pada penekanan madlinnya. Dia bukan hadzal bait, tidak, ini terlalu keras. Dia harus dilembutkan lagi. Hadzal bait. Transisi daripada ba ke ta ada ya. Ya, ini sebagai transisinya. Dan transisinya ini dimohon untuk lebih lembut atau sangat lembut. Bahadzal bait. Seperti itu. Baik, kita ulang sekali lagi ya. Falyaqudu rabb hadzal bait. Baik. Ahsan, barakallahu fikum ajma'in. Alladzi at'amahum min ju'. Belum kita lanjut, di sini ada qalqalah kecil ya. Jadi qalqalah kecil ini dia sembari lewat saja seperti mana kita telah pelajari ya. At'amahum, dia seakan-akan kayak hidup. Bukan dibaca at'amahum, tidak. Dibaca dia setengah harokat, ada fathah. Alladzi at'amahum. Jadi pantulannya arah pada fathah. Ini yang belum terbiasa menyangka, kok di sini kok dihidupin tonya, padahal bukan hidup, itu adalah bentuk daripada qalqalah. Itu pertama. Kedua, jangan lupa ada ikhfa di sini ya, ada ikhfa pada huruf nun mati bertemu dengan jim.
dengan jim. Dengan jim, ya. Dia jangan sampai dibuat langsung kena kepada nun minju, tidak, tapi minju seperti itu. Minju. Baik, kita ulangi ya. Terakhir. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Baik. Wa amanahum min khawf. Wa Amanahum min khawf. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Insyaallah berikut adalah talqin daripada surat Al-Quraisy. Silakan kita gilir para peserta untuk kita koreksi, mana tahu ada pengoreksian pada bacaannya. Ustaz, kenapa ada mim ya? 6. Ya. Ada pertanyaan tadi? Ya. Itu tadi ada mim katanya mau sambung ke bismillah itu kan. Oh, Masya Allah. Kenapa ada mimnya itu ya? Ya. 6. Mim ini ditujukan pada saat kita ingin menyambung bacaan kepada bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi pada saat dia disambung pada bismillahirrahmanirrahim, maka dia menjadi dengung. Wa amanahum min khaufin bismillahirrahmanirrahim. Oh, setelahnya nih. Nih, paling akhir. Paling akhir. Paling akhir tuh ada mimnya kan? Nah, ini paling akhir. hanya ada Yang pilih. Quran Madinah. Quran Mama nggak ada kali. Ada. Iya. Ya, jadi kalau di Quran Depak nggak ada. Mama nggak ada. Kalau di Quran Depak nggak ada memang. Jadi ini makanya saya dari awal sudah sarankan untuk kita semuanya mengikuti Quran Madinah Rosam Usmani. Jadi di sini kita mempelajarin akan lebih banyak pertanyaan jika kita memegang Quran Usmani ini. Kayak Al-Quran aku. Iya, ini talaki, yang Al-Quran talaki. Iya. Jadi kelebihan daripada Quran Usmani ini ya, adalah seluruh hurufnya bersambung dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Bahkan antara surat dengan surat ada bismillah itu disambung juga pada Qasam Usmani ini. Jadi disarankan memang menggunakan Quran ini agar kita dapat mengetahui hukum-hukum yang terjadi. Ya, jika kita ingin mewasolkan setiap ayat-ayat yang tersedia di dalamnya. Baik, seperti itu praktikalnya, Tanteku. Jadi atas pertanyaannya, mim itu berguna untuk mengiklapkan, kan ini disebut iklap ya. Jadi kalau tidak ada bismillah, kita katakan tidak disambung dengan bismillah, maka kejadiannya dia hanya bertuliskan kasrotain saja, dua garis bawah seperti itu. Baik. Gimana Tante, kira-kira paham? Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita gilir ya untuk pembacaannya. Kami bergantung sama Pak Ketua ini untuk ya, jadi karena ini suratnya pendek, saya sarankan langsung aja satu surat aja ya. Saya rasa boleh. Cukup, ya kan? Baik, boleh. Kita mulai dari Binati dulu. Tahu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wasyif.
Liya'budu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baik, barakallahu fiik. Niniku. Iya, kita beralih pada ayat yang kedua ini. Itu pada short ya. Was-saif. Itu tidak jangan sampai masuk menyeberang kepada makrojnya shin. Was-saif ya. Tapi dia S yang ditebalkan, S yang di-O-kan. Was-saif. Was-saif. Seperti S biasa saja. Boleh coba diulang? Ila fihim rihlatash syita'i wasyaif. Gimana? Kalau wash itu masuk shin. Seperti tadi Nini barusan baca rihlatash syita. Latash syita itu bagus tadi seperti itu. Tapi short bukan gitu. Short dia seperti S yang ditebalkan. Was saja. Latih pertama dengan S biasa. Was, S, S. Itu dia. Was, tapi ditebalkan. Was, soif. Nah, itu dia. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Illa fihim rihlatas syita'i was-soif. Ahsan, Masya Allah. Baik. Itu dia. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut pada peserta setelahnya. Oh, peserta selanjutnya Dian. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Dipanjangin tante. Sebentar ya. Dipanjangkan 4 harokat. Ya, seharusnya dia 4 harokat. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ahsan, Masya Allah. I-nya panjang ya, Ustaz? Panjang. Ila fihim rihlatash syita'i was-soif. Masya Allah. Baik. Faliya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baik, Masya Allah. Pada ayat terakhir, ya, koreksinya adalah pada mim yang bertasydid, ini dimanapun posisinya, dimanapun tempatnya, mim yang bertasydid harus ditahan selama 3 harokat. Itu disebut dengan gunnah musyaddadah. Oh, yang wa amanahum itu ya? Naam, betul. Alladzi atau amahum. Oh iya. Wa amanahum. Baik, boleh bilang sekali lagi. Ulang lagi. Boleh sekali lagi. Baik. Dari alladzi at'amahum min ju'. Sedikitnya bilang lagi. At'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Nah. Wa amanahum min khauf. Ahsan, Masya Allah. Jadi tante, pada setiap huruf mim yang bertasydid dimanapun tempatnya dia harus ditahan seperti itu. Oh iya. Nah, dia dicukupkan dengan gunnah musyaddadah. Kalau belum digunnah musyaddadah maka dia belum cukup haknya. Pak jazakillah khair tanteku. Iya, afwan. Selanjutnya kalau ngelihat di wayar ini Bapak Menko Info ini kayaknya. Menko Info. Minkominfo, Masya Allah. Ayo, tafadhal Amgu, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Nah, فليعبدوا رب هذا البيت bait. Bukan harus. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Mumtaz, Masya Allah. Jazakallah khair, Om. Masya Allah, mumtaz. Sering doa di masjid. Masya Allah. Udah biasa ma'ruf ya suaranya ini. Hafal ayatnya sering dibawa jadi imam nih, Masya Allah. Afwan. Selanjutnya. Bang Yono. Bang Yono. Masya Allah. Ya. Tafadhol lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. Baik, linya pendek. Ila fi Quraisy. Baik. Ila fihim rihlata syita'i waso'id wa ya'budu robba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Oke. Sampingnya ini. Nggak ada koreksi lah. Masya Allah, Masya Allah. Koreksi nanti. Koreksinya pada lahan yang Koreksi benar-benar dong, jali ya. semuanya dong, koreksi. Lahan jari. Janganlah nanti. Koreksi dong. Baik, keinget. Gak fair. Dosa kau cucu. Nggak usah lah. Koreksinya kita bebankan ke Tante Yeni ya. Tante Yeni ya. Tante Yeni ada. Koreksinya kita bebankan ke Tante Yeni ya. Ya, kita. Tante Yeni mana Tante Yeni? Jadi Ini ke Jakarta. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kalau gitu ya Larti lah. Oh iya. Oke, mainkan Larti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf waliya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Baik, kebalik Tante. Amanahum min khauf. Baik. Kebalik yang nomor 4 Tante. At'amahum. At'amahum ya. Baik. Ulang mulai. Alladzi at'amahum min ju' Baik. wa amanahum min khauf. Ahsan, Masya Allah. Ini shotnya sudah baik nih, Masya Allah Tante. Jazakillah khair. Itbaknya sudah terasa. Ya, hanya satu aja yang tertukar. Ya, yang tadi. Amahum ya, selebihnya sudah mumtaz. Fajazakillah khair. Selanjutnya. Tika. Ya, Om. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Masya Allah.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Masya Allah. Mumtaz, bagus. Masya Allah. Alhamdulillah, terima Alhamdulillah, kasih. alhamdulillah. Makrojnya tepat semua ini. Jazakillah khair. Gustin, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ilafihim rih. Ilafihim, 2 rokat. Ilafihim. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Baik. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Masya Allah. Baik. Iya, tanteku. Pada ayat kedua ya, itu short boleh diperbaiki untuk makrosnya. Ya, jangan sampai kepada shin. Ya, iwas soif. Seperti s biasa saja. S yang ditebalkan. Was soif. S. Was soif. Naam. Nah, upgrade-nya, peningkatannya, S tadi itu bagaimana kiatnya untuk ditebalkan? Wow, soif. Gitu. Itu dia, Masya Allah. Baik. Itu berbeda makrosnya dari yang sebelumnya tadi Tante baca. Sebelumnya itu sudah masuk pada shin. Sedangkan yang sekarang sudah baik. Aja tinggal di upgrade kepada sifat yang tadi kita sedang bahas. Baik. Fajazakillah khair, Tanteku. Insya Allah. Seperti itu sudah baik. Karma video. Peserta selanjutnya. Peserta selanjutnya, Mang Ipul. Masya Allah. Iya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini istri ya. Bang Ipulnya lagi sakit, jadi yang gantiin Windy. Oh ya. Tafadhol Tante. Iya, mulai ya. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Hasan. Jazakillah khair Tante, Masya Allah, tanpa koreksi ya. Iya. Masya Allah. Udah mewakili deh. Mewakili. Sakit apa, Mang Ipul? Apa Tante? Sakit itu apa namanya? Udah 2 hari masuk angin gitu, batuk-batuk, muntah-muntah. Waduh. Masya Allah. Syafahullah ta'ala. Iya. Ya Allah. Sahrul. Mana Sahrul? Rul? Siap. Oke. Yuk, silakan Rul. Masya Allah. Masya Allah. Tafadhal, akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim.
li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mumtaz, Muktafi, Masya Allah. Satu nafas bisa dia, Masku. Jazakallah khair. Amin. Jazakallah. Masya Allah. Ada Mbak Yundas itu? Ada. Oh ya, silakan. Yunda. Nggak ada, Om. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, baik. Oke. Kalau gitu dari Medan nih, Ninta. Ninta. Ya, Mas. Ya, mainkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Menjua-jua. Oh, majua-jua. Dapat tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Bahasanya ini kan ya. Quraisy. Running low. Ya. Terus. Tadi ada sedikit gangguan aja. Ilafihim rihlatas syita'i was-sayf wal ya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Tanteku, alhamdulillah tidak ada lahan jali ya, tidak ada kesalahan, namun ada sedikit ingin peningkatan bacaan. Ini pada ain, ya. Pada ain ini sudah bagus berdiri pada tawasud, tapi dia di akhirnya tadi terdengar lebih syiddah. Nah ini mohon distabilkan untuk tawasud seluruhnya. Jadi ayat nomor 3 itu fal ya'budu Ya'budu baik, sebentar. Bahadzal bait. Permulaannya sudah baik, ya, tapi jangan disiddahkan. Siddah itu maksudnya jangan dikasarkan. Seperti fal ya. Ah, ini kasar. Ini masuk huruf-huruf yang kasar nanti. Huruf siddah lain lagi. Tapi kalau huruf ain dia harus terdengar halus. Fal ya. Ya'budu. Ya budu. Nah, dia berhentinya itu seperti itu. Budu. Budu. Baik. Nanti belajar. Gimana Nita ini? Masya Allah. Ini perlu diulang ya, Tan. Berarti kalau masih berat di sisi ini, boleh untuk diulang-ulang bagaimana sih sebenarnya sifat pertengahan ini, karena makhraj sudah baik ya, barusan disebutkan tadi makhraj sudah baik, namun hanya sifatnya saja yang perlu dikonsistenkan. Fal ya. Sama seperti kita kalau menyebut ya, tadi kata tuh penyebut ta'ud sudah bagus tuh. Nah ini pada saat dia diwakafkan harus sama sifatnya, tidak boleh berbeda. Fal ya'budu seperti itu. Ya. Gini nih, Nita. Gimana Mas? Ini banyak kali cerita kau gitu. Banyak kali cerita kau. Nyak gitu. Banyak kali. Minyak Kak, kayak tukang minyak Kak. Banyak. Nyak gitu. Masya Allah. Jadi nyangkut dia. Nyangkut ya kan. Nah, iya, jangan makan risol jadi nyangkut. 6. Kejadian yang terjadi pada rongga tenggorokan kita pada saat menyebutkan ain itu seharusnya dia
tidak sampai menyentuh antara daging dengan daging. Nah, kalau dia menyentuh seperti ini menjadi falyabudu. Nah, ini ya budu nih. Tapi kita diinginkan falyabudu. Ya budu. Ya budu. Jadi jangan sampai menyentuh. Nah, dibuat apa namanya kayang-kayang saja. Jadi ini perlu latihan memang. Ya. Mungkin boleh japri, kita japri-japrian, kita coba tes bagaimana. Ya, Ya, baik. Japri ya. Masya Allah. Kasih, Tapi Kak. maksud ya. Tadi Tapi yang offline nggak ada ini ya, Ketua. apa itu? Kelas tambahan. Oh, maksudnya mau dibuat hibrid gitu ya? Bisa juga nanti kita atur. Jadi ada yang online, ada yang offline gitu maksudnya? Nah, iya dong. Kan adil semuanya kena. Ya, nanti kita bisa buat. Tapi di sana jaringannya ini katanya jelek. Ah, betul. Kita inilah. Coba tuh smart parent tuh, Tante Gustin. Asal ini aja kita mengusahakan sebaik mungkin. Kan katanya kemarin Satelindo katanya. Apa? Satelindo apa? Indosat, sorry. Indosat katanya bagus ya di sana. Jadi mungkin nanti kita bawa aja modem Indosat supaya bisa diikuti oleh peserta yang lain secara online ya. Jadi kita lakukan tanggal 4 itu untuk tahsinnya hibrid. Istilah teknikalnya hybrid. Jadi karena ada yang on, ada yang off. Ada yang off. Bawa itu kamera web, jadi bisa ngelihat situasi di. Nanti kita pakai kamera web, terus bawa modem juga, insya Allah nanti bisa diinikan. Ninta lihat-lihat rundown jam berapa ya kan? Ya nanti diinikan juga, dilihat juga rundownnya jam berapa mulai bisa diinikan. Insya Allah nanti kita bisa penuhi ya. Karena saya juga menjalankan itu ya untuk di kelas tahsin saya sekarang udah offline di masjid, tapi ada beberapa peserta yang mereka agak sungkan untuk datang ya, mungkin udah keenaan di rumah jadi udah malas ke masjid. Jadi kita lakukan hybrid gitu. Jadi ada yang tapi ininya nanti kameranya mungkin nanti bisa mengarah ke ustadznya aja mungkin. Atau mungkin bisa dipindahkan sekali-sekali. Kira-kira begitu. Ya. Yang penting adalah keseriusan kita ya, keistiqomahan kita di dalam mengikuti majelis. Adanya semangat kita untuk mengikuti ini nanti jadi on off nih. Kelihatannya sudah banyak nih peserta kita yang pada gugur nih. Udah ada yang Masya Allah. Ada yang ini nggak ikut, ada yang sekali-sekali gitu kan. Nah, ini yang kita agak susah juga. Kadang-kadang ada yang ikut karena takut nggak enak ya kan. Nah ini susah kalau kita belajar gini tidak dari hati ya, susah. Baik, selanjutnya Rini. Yo. Tolong di ini. Rin. Yo. Dengaran? Iyalah. Oh iya. Ada musafnya? Apa mau ditampilkan? Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fi Quraish ilahihim panjangin tante. Ila fihim rihlatas sita'i was-sayf. Falyabudu
hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi lahan jadi tidak ada, dan ini Tante ini berserikat dengan Tante Ninta nih kayaknya nih untuk sama-sama melatih ainnya. Fal ya budu ya dia tidak bisa stop pada daging, antara ketemu dengan daging. Ya budu ini dia sudah mentok antara daging leher dengan daging leher. Fal ya budu, tapi dia dikit saja dengan ya gitu ya. Kareh lidah. Ini boleh ini berserikat dengan Tante Ninta ini untuk kerjasama mendapati sifat yang tepat. Masya Allah. Selebihnya sudah kita kawan Rini tos. Selebihnya sudah bagus, malahan justru huruf-huruf atau makhraj yang lain sudah tepat. Hanya ini saja sifat aja nih, tinggal sifat untuk ain saja. Mohon untuk diperjuangkan. Jazakillah khair. Makan siang di mana kau nanti, Lut? Karena sih di Batu Karang itulah Om. Gilai Jariang. Oh, Jariang, wah. Wah, mantap. Oke. Selanjutnya ayo terakhir. Terakhir poin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait al-bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ahsan, Masya Allah. Mumtaz, Bakku. Jazakillah khair. Untuk koreksi. Anam, barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah kita telah tuntaskan surat Al-Quraisy ini. Dan alhamdulillah semua telah mendapati bagiannya, masing-masing membaca satu full surat. Untuk koreksi secara mujmal ini terdapat pada lafaz ta'ud ya, yang mana masih sering kita dapati para peserta menggunakan imalah. Imalah itu melencengkan lidah menjadi syaiton. Dan ini termasuk larangan di dalam membaca Quran ya, memberikan imalah. A'udzu billahi minasyaiton. Tidak ada perkataan syaiton di sini. Yang ada adalah syaiton. A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton, bukan syaiton, tapi syaitonir rajim. Jadi ini mujmal umum, mohon untuk dilatih agar dapat kembali kepada haknya huruf ya di sini, karena sejatinya syaiton di sini pun bentuknya adalah lin, tapi lin yang bukan pada mat ya. Syaiton. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah mohon untuk berusaha juga para peserta melatih shot ya, untuk melatih shot yang mana shot tersebut memiliki sifat itbaq ya, bisa dikatakan 4 huruf ini adalah 4 huruf tersulit di dalam huruf hijaiyah. Shot, bot, po, dan vo. Jadi ini perlu tenaga ekstra untuk melatihnya, termasuk pada surat Al-Quraisy ini pada kalimat la tasyita'i was-shayf. Ini perlu dilatih. Baik, selebihnya alhamdulillah sudah semakin banyak peningkatan yang kita rasakan dari waktu ke waktu, dari pertemuan ke pertemuan.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita. Mungkin ini saja dari Tolut. Mohon maaf kalau terjadi pengkoreksian yang tidak diridhoi oleh para peserta. Tentunya di sini Tolut hanya menjalankan tugas sebagai musyrif sementara, mana insya Allah Ta'ala diharapkan dari grup ini akan lahir banyaknya guru-guru pengajar, paling tidak untuk mengajari keluarga sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan majelis kepada Pak Ketua.